Sebelumnya kita sudah bertemu dalam pelajaran PKN, sekarang bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran IPS, yaitu tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN, pendiri ASEAN, dan negara-negara yang berikutnya masuk ke negara ASEAN. Berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan anggota negara ASEAN seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan anggota ASEAN yang membuat ASEAN ini menjadi organisasi internasional yang sangat bermanfaat. Kita akan membahas satu persatu tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah-Baru yang diucapkan oleh Awang Alak-Betatar, penemu negara Brunei Darussalam. Darussalam artinya tempat yang damai atau rumah keamanan. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Capes, goa yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Tionghoa, dan India. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tionghoa, dan Spanyol. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Yi mirip sarung Indonesia, namun kain ini terbelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai dengan 1945 dan merupakan dinasti terakhir Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa.
Penduduk Singapura berasal dari Tionghoa, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Singapura merupakan salah satu negara maju yang bisa mengimbangi negara Eropa di bidang ekonomi yang berada di daerah Asia Tenggara. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Tetapi dalam pertandingan sepak bola, Thailand bisa dikatakan adalah raja ASEAN yang menjadi saingan berat untuk Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini Vietnam sudah menjadi raksasa sepak bola untuk Asia Tenggara. Demikian hasil pembelajaran kita pada mata pelajaran IPS. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.